Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 lokal B3 akan menginterpretasikan data hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS. Baiklah, saya akan menjelaskan cara mengolah data melalui aplikasi SPSS. Nah, yang pertama dan yang harus dilakukan adalah membuka aplikasi SPSS di laptop kita. Lalu, tampilannya seperti ini. Untuk memasukkan datanya, kita harus mengklik ikon file terlebih dahulu. Klik icon file tadi, tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, untuk memudahkan kita mendapatkan file data yang ingin kita olah, kita pilih file of type untuk memilih format file data yang kita punya. Nah, karena file data yang kita punya itu berbentuk Excel, jadi kami pilih Excel. Nah, setelah itu semua file yang berbentuk Excel akan muncul. Tinggal kita cari yang mana file data kita klik itu, lalu kita klik open. Lanjut, klik OK. Nah, data-data dari file kita pun akan muncul. Lalu, kita klik variabel view untuk mengubah keterangan pada label sesuai dengan variabel yang kita cari. Nah, di sini variabelnya sudah kami ubah sesuai dengan yang kami cari. Kita kembali ke data view, lalu ke menu analyze, kemudian kita cari regression, lalu klik dan kita klik linear. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ini dependent dan independennya nggak langsung terisi ya, jadi kita harus mengisinya step by step dulu. Nah, yang pertama, kita klik variabel y-nya, lalu kita masukkan ke dependent dengan cara ngeklik ikon panah yang ada di dependent. Lalu, kita masukkan variabel x-nya dengan cara kita klik variabel x-nya satu-satu dan kita masukkan ke independent dengan cara yang sama, yaitu ngeklik ikon panah yang ada di independent. Mengapa demikian? Karena pekerjaan dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, dan pendidikan terakhir. Lanjut, kita klik statistik, lalu centang kolom yang dibutuhkan, kemudian kita klik continue. Lanjut, klik OK. Nah, output datanya pun muncul. Di sini ada descriptive statistik, correlation, variable entered or removed, model summary, ANOVA, koefisien, dan collinearity diagnostic. Untuk pembahasan lebih lanjut mengenai hasil output datanya akan dibahas oleh teman saya. Sebelum kita membahas mengenai interpretasi output, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai uji T dan uji F. Uji T, jika nilai T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka dapat diartikan bahwa variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Dan sebaliknya, jika nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, maka variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Sama halnya dengan uji F. Jika nilai F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Dan sebaliknya, jika nilai F hitung lebih besar daripada F tabel, maka variabel X akan berpengaruh terhadap variabel Y. Hasil simpulan uji T dan uji F memang sama, tapi yang membedakan adalah tujuannya, di mana uji T bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara parsial atau sendiri dari masing-masing variabel X terhadap variabel Y. Sedangkan uji F bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara simultan
atau bersamaan dari variabel X terhadap variabel Y. Adapun perhitungan dari T-tabel dan F-tabel sebagai berikut. T-tabel sama dengan 1,97 yang diperoleh dengan menggunakan Excel, sedangkan F-tabel 2,63 yang diperoleh menggunakan SPSS. Selanjutnya, tabel deskriptif, yang dimana tabel tersebut memberikan informasi mengenai mean yang merupakan rata-rata, standar deviasi yang merupakan persebaran data untuk melihat seberapa jauh atau dekat dari nilai terhadap mean, dan yang terakhir ada jumlah responden atau populasi. Yang pertama itu ada pekerjaan, yang dimana mean atau rata-ratanya 28,4, standar deviasinya 4,463, dan jumlah respondennya atau populasinya 360. Yang kedua ada usia, yang dimana mean atau rata-ratanya 28,81, standar deviasinya 5,108, dan jumlah respondennya 360. Yang ketiga, jenis kelamin, yang dimana rata-ratanya 35,00, standar deviasinya 5,582, dan jumlah respondennya 360. Dan yang terakhir itu ada pendidikan terakhir, yang dimana rata-ratanya 34,59, standar deviasinya 4,432, dan jumlah respondennya 360. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kolerasi menggunakan nilai uji signifikan. Nah, di sini kami menggunakan nilai signifikan itu sebesar 5% atau 0,05. Nah, jika lebih kecil daripada 0,05, berarti menunjukkan H0 ditolak dan H1 diterima, berarti itu berpengaruh. Jika lebih besar daripada 0,05, berarti menunjukkan HO diterima dan H1 ditolak, berarti tidak berpengaruh. Nah, mengapa di sini kami menggunakan nilai signifikan sebesar 5% atau 0,05 itu agar sedikit mengurangi kesalahan dalam pengolahan data. Nah, pada tabel di samping maka diperoleh beberapa informasi, yang diantaranya yaitu nilai signifikan pada variabel usia. Nah, itu sebesar 0,001 yang berarti lebih kecil daripada 0,05, yang berarti bahwa variabel usia ini berpengaruh pada variabel pekerjaan. Dan yang kedua yaitu nilai signifikan pada variabel jenis kelamin sebesar 0,001 yang lebih kecil daripada 0,05, yang berarti juga berpengaruh pada variabel pekerjaan. Nah, nilai signifikan pada variabel pendidikan terakhir yaitu sebesar 0,01, berarti itu lebih kecil daripada 0,05, yang berarti bahwa pendidikan terakhir juga berpengaruh pada variabel pekerjaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tabel variabel berikut. Nah, pada tabel ini menunjukkan mengenai variabel apa saja yang diproses dan mana yang menjadi variabel bebas atau independen dan variabel terikat atau dependen. Nah, pada pekerjaan ditempatkan pada variabel dependen atau variabel terikat. Sedangkan usia, pendidikan terakhir, dan juga jenis kelamin ditempatkan pada variabel bebas atau independen. Selanjutnya, kita akan menginterpretasikan model summary, di mana pada tabel ini akan memberikan beberapa informasi mengenai seberapa besar ataupun seberapa jauh pengaruh variabel X ataupun variabel independen terhadap variabel Y ataupun variabel dependen. Yang pertama, ada korelasi yang disimbolkan dengan huruf R kapital, yang merupakan ukuran hubungan linear antara variabel X dengan variabel Y. Pada model summary, korelasi ditunjukkan dengan angka sebesar 0,375, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa tingkat hubungan antara variabel X terhadap variabel Y itu termasuk lemah. Kenapa termasuk lemah? Karena nilai korelasi yang ditunjukkan di bawah 0,5. Yang kedua, ada nilai determinasi ataupun R-square, yang merupakan suatu indikator yang menunjukkan seberapa besar ataupun seberapa jauh kontribusi variabel X secara simultan dapat menjelaskan variabel Y. Pada model summary ini, nilai
determinasi sebesar 0,141 yang menunjukkan bahwa variabel X baik itu dari variabel X1 yaitu usia, variabel X2 yaitu jenis kelamin hingga dengan X3 yaitu pendidikan terakhir hanya dapat mempengaruhi variabel Y ataupun pekerjaan sebesar 14,1%. Yang artinya bahwa 85,9% variabel Y yaitu pekerjaan dipengaruhi oleh faktor lain. Dan yang terakhir ada standar error estimate, di mana pada output SPSS menghasilkan sebesar 4,154. Namun pada referensi lain menunjukkan bahwa desain variabel X ataupun variabel independen lebih dari satu, maka lebih cocok menggunakan adjusted R-square. Pada output data dalam tabel model summary, adjusted R-square ditunjukkan dengan angka sebesar 0,134, yang berarti pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y sebesar 13,4%. Selanjutnya kita akan menginterpretasikan tabel ANOVA, di mana pada tabel ANOVA ini menunjukkan bahwa nilai signifikan output sebesar 0,001, yang berarti bahwa nilai signifikan tersebut lebih kecil daripada nilai alfa yang sebesar 0,05. Kemudian pada tabel ANOVA juga menunjukkan nilai F hitung yang sebesar 19,48, yang berarti nilai F hitung ini lebih besar daripada nilai F tabel yang hanya senilai 2,63. Dari kedua informasi tersebut, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa variabel X secara simultan ataupun secara bersamaan dapat berpengaruh terhadap variabel Y. Selanjutnya pada tabel koefisien. Pada tabel koefisien itu terdapat pada kolom B, yang mana radius konstan atau nilai A adalah sebesar 12.782, sedangkan nilai B1 yaitu sebesar 0,164 atau nilai usia. Kemudian ada nilai jenis kelamin atau B2 yaitu sebesar 0,138, kemudian nilai dari pendidikan terakhir atau B3 yaitu sebesar 0,165, sehingga persamaan atau model regresinya yaitu Y sama dengan A ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2 dan ditambah B3 kali X3, sehingga Y sama dengan 12.782 ditambah 0,164 dikali X1 ditambah 0,138 dikali X2 dan ditambah 0,165 dikali X3. Jadi dari tabel tersebut, jika koefisien X1 atau usia itu mengalami kenaikan satu kesatuan, maka Y akan mengalami peningkatan, yaitu sebesar 0,164 atau 16,4%. Dan juga berlaku pada X2 atau koefisien jenis kelamin, yaitu bernilai positif akan mengalami satu kesatuan, sehingga Y-nya akan mengalami peningkatan sebesar 0,138 atau 13,8%. Dan juga pada X3, yaitu pendidikan terakhir, jika mengalami penaikan maka Y atau pekerjaan akan mengalami peningkatan yaitu sebesar 0,165 atau 16,5%. Selanjutnya, berdasarkan output yang ada pada tabel, T hitung X1 yaitu sebesar 3,581, sedangkan T hitung X2 yaitu sebesar 3,344 dan T hitung X3 yaitu sebesar 3,114 itu lebih besar daripada T tabel, yaitu 1,97, sehingga bisa dapat disimpulkan bahwa X1, X2, dan X3 ini mempengaruhi terhadap nilai Y. Selanjutnya, nilai signifikan X1 atau usia terhadap Y atau pekerjaan yaitu 0,001 lebih kecil daripada 0,05, sehingga
H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada keterkaitan antara X1 dengan Y, yaitu usia dengan pekerjaan. Kemudian nilai signifikan X2 terhadap Y, yaitu 0,001 lebih kecil daripada 0,05, yaitu H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada keterkaitan antara X2 terhadap Y. Selanjutnya, nilai signifikan X3 terhadap Y, yaitu 0,002 lebih kecil daripada 0,05, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara X3 dengan Y. Itulah tadi hasil interpretasi data kami mengenai pengolahan data dengan menggunakan SPSS. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.